Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Kembali lagi bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang usaha ternak ikan cupang dengan usaha ternak ikan koi. Nah, kira-kira pendapat sahabat ternak semuanya, mendingan kita ternak ikan cupang atau ternak ikan koi? Jadi di sini memang sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangan di masing-masing ikan gitu ya. Seperti halnya kalau kita ingin membudidayakan ikan koi itu, untuk memulainya itu kita harus membutuhkan modal yang besar teman-teman. Karena kalau kita beli dari anakannya juga itu harganya lumayan mahal-mahal, dan kemudian dari segi kolamnya juga itu tidak sembarangan gitu ya. Tidak sembarangan, atau dari segi perawatannya juga ikan koi itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, sedangkan kalau ikan cupang itu untuk memulainya itu tidak memerlukan modal yang besar, dan juga tidak memerlukan kolam yang baik atau kolam yang besar juga, dan dalam segi perawatannya sangat murah meriah karena tidak memerlukan peralatan-peralatan yang mahal-mahal gitu ya. Untuk memulai budidaya ikan cupang itu cukup teman-teman itu memiliki ember atau baskom dan sebagainya, dan sahabat udah bisa memulai ternak ikan cupang. Kemudian dari segi penghasilan itu tentunya itu tergantung kualitas ya. Kalau ikan hias itu tergantung kualitas. Ikan cupang atau ikan koi itu kalau udah memiliki kualitas yang baik, itu harganya sama-sama tinggi teman-teman. Ikan cupang juga ada kok, satu ekornya itu sampai jutaan, dan bahkan ada puluhan juta gitu ya satu ekornya, sama dengan ikan koi. Nah, kalau dari segi penghasilan bisa sama, tetapi dari segi perawatan, dari segi biaya perawatan itu jauh berbeda ya teman-teman. Kalau kita budidaya ikan koi itu segi perawatannya itu sangat luar biasa, dan biaya perawatannya itu sangat mahal. Tetapi kalau kita membudidayakan ikan cupang, biaya perawatannya itu sangat murah meriah, dan apa namanya, tidak memerlukan alat-alat yang tentunya untuk merawat ikan cupang itu mahal-mahal gitu ya. Jadi nggak ada peralatan bantu ya. Kalau ikan koi seperti kita itu memiliki kolam, kemudian kolamnya harus ada filter air, dan filternya juga itu banyak banget ya teman-teman. Jadi tidak sedikit, ada beberapa eh, apa namanya, saringan supaya nanti kolamnya itu selalu tetap jernih dan kemudian tetap terjaga dari kesehatannya. Berbeda dengan ikan cupang. Kita untuk membudidayakan ikan cupang itu bisa menggunakan yang namanya toples bekas permen gitu ya. Kemudian menggunakan ember dan sebagainya, dan kemudian dari segi perawatannya tidak harus ada perawatan apa, peralatan-peralatan yang namanya filter air, kemudian adanya aerator, itu nggak perlu ya. Tidak membutuhkan itu untuk membudidayakan ikan cupang. Nah, makanya setelah saya pernah terjun di apa namanya, di ikan koi juga pernah. Kemudian sekarang saya sedang menggeluti ikan cupang gitu ya. Nah, di sini saya akan apa namanya, merasakan bagaimana hasilnya gitu ya. Bagaimana hasilnya? Kalau dari ikan koi itu memang besar banget hasilnya, tetapi biaya perawatannya juga besar, teman-teman. Nah, sekarang saya sedang menggeluti ikan cupang. Nah, di sini ternyata dalam segi perawatannya itu sangat mudah. Kemudian biayanya juga sangat minim dalam merawat ikan cupang itu, karena kita tidak memerlukan kolam yang jumlahnya banyak, hanya wadah-wadah yang kecil udah gitu ya, udah bisa kita membudidayakan ikan cupang, seperti menyediakan ember, toples bekas dan sebagainya. Bahkan banyak sekali para peternak ikan cupang hanya menggunakan seperti gelas plastik ya teman-teman, gelas plastik bekas minuman. Itu banyak banget, dan tetapi hasilnya sangat luar biasa. Dan ternyata
Harga ikan cupang juga kalau kualitasnya baik atau udah ada namanya atau atau naik daun gitu ya, sedang naik daun, itu harganya sangat luar biasa, hampir sama dengan ikan koi satu ekornya ya teman-teman. Nah, kemudian kalau saya lihat dari sana, tentunya nanti hasil akhirnya akan lebih besar dari ikan cupang ya teman-teman. Kenapa? Karena tentunya tidak dipotong dengan biaya perawatan yang sangat mahal dan juga peralatan yang sangat mahal, berbeda dengan membudidayakan ikan koi. Makanya di sini saya sedang mencoba gitu ya, hal yang baru, yaitu memulai membudidayakan ikan cupang. Dan selama baru 4 bulanan ini ternyata dalam segi perawatannya itu sangat mudah sekali dan biayanya juga itu tidak terlalu besar teman-teman ya. Selama 4 bulan ini paling hanya beberapa ratus ribu aja yang saya keluarin untuk merawat ikan cupang tersebut. Nah, makanya di sini saya sedang membandingkan enakan ikan cupang atau ikan koi gitu ya. Dan kemudian dalam segi pemasaran, kalau ikan cupang itu kita bisa memasarkan ke seluruh kota karena dalam segi pengiriman itu sangat tenang sekali gitu ya. Walaupun pengirimannya sekitar 1 mingguan, itu bisa ya teman-teman. Jadi dalam pemasaran ikan cupang itu lebih luas dan tentunya lebih tenang. Nah, jadi kalau menurut saya kalau lebih tenang itu ya usaha budidaya ikan cupang karena tentunya lebih tenang dan masa pemasaran itu lebih luas dan juga dalam segi pengiriman tidak ribet dan tidak takut mati di jalan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.